Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih, dan pada kesempatan malam hari ini kita berkumpul di tempat ini. Kita mau mendoakan 40 hari arwah dari Bapak Yohanes Yongki Indiarto, di mana kita percaya dengan doa-doa khususnya dengan misa kudus, maka kita percaya bahwa Bapak Yongki akan cepat berada di surga bersama dengan Allah Bapa, dan bersama dengan kita umat Katolik kita mempercayai bahwa dengan misa kudus maka rohnya akan cepat naik ke surga. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum misa dimulai pada kesempatan ini kita akan memberikan sebuah surprise, di mana ini khususnya untuk Ibu Yongki yang saat ini berada di tempat ini. Surprise-nya siapa? Kita tunggu yuk. Sahabat lama sekali, khususnya dengan Om yang sudah lama tidak ketemu, di mana mereka dulu bersama-sama. Sungguh sangat mengharukan sekali. Mungkin mau membawakan sebuah lagu untuk Papa Yongki yang sudah pulang ke rumah Tuhan. Lagu ini artinya bersyukur, bukan karena bersyukur apa, bersyukur karena Papa Yongki sebelum pulang ke rumah Tuhan, beliau sudah menerima keselamatan. Dan pada kesempatan ini, ya, bersama dengan Lao Shi Wei Qiang, 我请你来。老师韦强跟吴慧珍老师在一起唱歌好不好？ Berdiri di sini, duduk aja.
多少泪，要尝天知道，我不认输。感恩的心，感谢有你伴我一生，让我拥有去做我自己。感恩的心，感谢命运，花开花落，我一样会珍惜。感恩的心，感谢有你伴我一生，让我拥有去做我自己。感恩的心，感谢命运，花开花落，我一样会珍惜。谢谢。谢谢. Gimana rasanya ketemu dengan sahabat lama? Sangat terharu ya, apalagi dalam suasana seperti ini. Masih teringat dulu ya, masih lebih muda ya. Kita memang dari dulu dekat dengan keluarga Om ya, sekeluarga. Bahkan kita pernah sama-sama keluar negeri bersama-sama. Pernah di Shenzhen, masih ingat ya, di Shenzhen kita kena badai Sahaofengqiu, Pak Haofengqiu nggak tahu berapa itu waktu itu. Lalu kita di dalam hotel juga, ya juga bersama Papa, Om juga bersama ikut juga ya. Waktu begitu cepat berlalu, kita semua tahu-tahu sudah tua. Ya. Moga-moga masih punya kesempatan kita mungkin bisa jalan-jalan lagi bersama dengan Mama Om juga ya. Kita.谢谢. Terima kasih. Semua itu karena rencana Tuhan yang indah bahwa pada kesempatan ini bisa ada pertemuan. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan memulai Misa Kudus untuk ke Papa Yohanes Yongki Indiarto. Kita akan mengawali dengan sebuah pujian yang sungguh indah, bagaimana kita dari orang yang berdosa karena darah Kristus kita telah diselamatkan. That sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Whoa.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah yang telah membangkitkan Kristus dari alam maut, melimpahkan penghiburan iman kepada kita sekalian. Sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudariku yang terkasih, bersama keluarga kita ingin berdoa untuk saudara kita Bapak Yohanes Yongki Indiarto yang telah 40 hari menghadap Allah Bapa di surga. Hitungan 40 hari mengingatkan kita akan perjalanan umat Israel di padang gurun, saat Tuhan Allah memelihara dan memurnikan hidup umatnya. Kita juga mengenang para nabi dan Tuhan Yesus sendiri yang mengundurkan diri selama 40 hari untuk masa permurnian hati. Maka pada hari ke-40 ini kita ingin memohon kepada Tuhan, semoga Ia berkenan memurnikan dan membersihkan Bapak Yohanes Yongki Indiarto dari segala dosa dan hukuman, sehingga saudara kita ini boleh memasuki istirahat kekal yang membahagiakan di surga. Kita juga mohon agar keluarga yang ditinggalkan senantiasa dipelihara, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan, baik secara lahir maupun batin. Marilah kita siapkan hati kita dengan hening sejenak, mengakui segala dosa dan kelemahan, dan mohon belas kasihan Tuhan. Marilah sekarang mengakui dosa-dosa kita supaya layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Bapa sumber kehidupan manusia, kami percaya bahwa Putramu menyelamatkan kami dengan wafat dan kebangkitannya. Maka teguhkanlah harapan kami bahwa hamba-Mu Bapak Yohanes Yongki Indiarto yang telah berpulang ini Kau bangkitkan untuk kehidupan abadi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu dan Tuhan kami, yang bersama Diko dan persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kami persilahkan duduk, kita dengarkan bacaan-bacaan hari ini. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasih dan Allah sumber segala penghiburan. Ia menghibur kami dalam segala penderitaan, sehingga kami sanggup menghibur semua orang yang berada dalam macam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab seperti halnya kami mendapat bagian berlimpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula berlimpahlah penghiburan kami oleh Kristus. Jika kami menderita, hal ini menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kamu dihibur, maka hal ini adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, saat kita kehilangan orang yang sangat kita kasihi, sering kita merasa sangat bersedih. Firman Tuhan mengatakan, janganlah berlarut-larut di dalam kesedihan itu,
kita tidak boleh menyerah. Kita harus tetap semangat untuk bangkit. Dan satu hal, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Tinggallah dalam kasih-Ku supaya sukacitamu menjadi penuh. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasih-Nya.
Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Demikianlah Injil Tuhan. Kami persilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, terutama keluarga yang ditinggalkan oleh Bapak Yohanes Yongki Indiarto. Saudara-saudara kita yang beragama Protestan selalu dalam mengenang atau mendoakan orang-orang yang sudah meninggal memakai istilah sidang perkabungan atau doa penghiburan. Sesuatu yang menurut saya sangat tepat. Karena bagaimanapun juga kita percaya kepada Tuhan yang wafat dan bangkit. Tetapi kepergian seseorang tetap merupakan suatu kesedihan yang membutuhkan suatu penghiburan. Bahwa istilah sidang perkabungan, karena pastilah mereka terutama keluarga yang ditinggalkan, itu merasa bahwa dalam situasi yang sedang sedih, sedang berkabung. Apa yang ditulis oleh Rasul Santo Paulus di dalam bacaan pertama, sebetulnya mau mengatakan bahwa memang menjadi pengikut Kristus bisa saja kita mengalami penderitaan dan kesengsaraan. Tetapi jangan lupa bahwa penderitaan dan kesengsaraan itu selalu akan disertai dengan penghiburan dari Allah sendiri secara sepadan. Rasul Santo Paulus sendiri selalu mengatakan, di mana ada kekurangan, ada dosa, semakin banyak rahmat yang ada di situ. Artinya apa? Artinya Tuhan kita adalah Tuhan yang senantiasa itu memahami betul kekurangan-kekurangan dan perasaan kita, sehingga dia selalu hadir untuk memberikan kekuatan. Kalau di dalam bacaan Injil kita mendengarkan Yesus menegaskan tinggallah di dalam kasihku, memang kata-kata ini menjadi sesuatu kata-kata yang romantis, yang katakanlah memberikan sesuatu aura positif. Tapi jangan lupa bahwa kata-kata itu sekaligus mau mengatakan bahwa tinggal di dalam kasih Tuhan berarti apa? Berarti kita juga meneladan kasih Kristus sendiri. Dan kasih Kristus sendiri itu adalah kasih yang seperti apa? Kasih yang mau berkorban. Kalau dia mengatakan bahwa menuruti perintah Bapakku dalam kasih, itu bukan berarti bahwa hidupnya adalah hidup yang penuh dengan kegembiraan dan sukacita. Pada waktu Yesus mengalami penderitaan di Taman Getsemani, dia pun merasakan bahwa ternyata tinggal di dalam kasih Tuhan itu sesuatu yang menakutkan. Karena dia tahu bahwa salib itu beban yang sangat berat. Dan kalau Yesus di situ kemudian menampakkan kemanusiaannya, sehingga dia mengatakan, kalau mungkin biarlah piala itu berlalu daripadaku. Maka kita menggunakan piala. Artinya apa? Artinya kalau mungkin biarlah saya dibebaskan dari kesengsaraan itu. Tetapi kalau itu yang menjadi kehendakmu, maka saya akan menjalankan. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah nonton film Jesus Christ Superstar, Andrew Lloyd Webber, penulis opera rock Jesus Christ Superstar itu menggambarkan menurut saya lebih manusiawi. Dia mengatakan pada waktu Yesus di Taman Getsemani, dengan judul lagunya adalah Getsemani. Dia mengatakan, Yesus mengatakan kepada Bapaknya, apakah perjuangan saya selama 3 tahun ini tidak cukup untuk menunjukkan bahwa saya setia kepadamu? Mengapa engkau masih menuntut saya mati? Kalau kemudian sekarang ini kita mengenang orang yang sudah meninggal atau mendoakan orang yang sudah meninggal, kita dihadapkan pada suatu fakta bahwa
kematian adalah bagian dari kehidupan. Kalau orang pernah hidup, dia akan mati. Dan Yesus pun tidak bisa menghindar dari kematian. Sebagai orang Kristiani, kita harus melihat secara seimbang. Kalau kita mengatakan bahwa kita mewartakan kabar sukacita, evangelisasi, atau kabar gembira, sebetulnya kabar gembira itu berpuncak pada apa? Kabar gembira itu berpuncak pada kematian, wafat, dan kebangkitan Kristus. Sehingga kematian itu haruslah juga kita mengatakan itu kabar gembira juga. Mengapa dikatakan kabar gembira? Karena justru lewat kematian itulah maka Yesus bangkit dan kemudian dia mengembalikan tali yang sudah diputuskan oleh Adam dan Hawa ketika mereka ini sudah berbahagia di Taman Firdaus, kemudian mereka putuskan dengan dosa yang berakibat dengan kematian. Kematian tetap terjadi, tetapi dengan kematian itu orang tidak masuk dalam situasi yang tidak jelas, tapi masuk dalam situasi yang menenteramkan, yaitu kehidupan surgawi. Maka kalau kemudian kita mendoakan orang yang sudah meninggal, dan Gereja Katolik tidak pernah membatasi ya, mau 3 hari, mau 10 hari, mau 7 hari, 40 hari, 100 hari, tidak pernah membatasi. Karena itu lebih sebetulnya adalah kebiasaan lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Gereja Katolik. Gereja Katolik selalu bahkan memberikan satu tanggal khusus untuk orang yang sudah meninggal. Tapi sebetulnya mendoakan orang yang sudah meninggal itu bisa setiap saat. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah dulu mengalami di gereja itu kan sering ada buku doa yang ketinggalan atau itu kan kadang-kadang ada foto orang yang sudah meninggal. Maka dia taruh di buku doa supaya setiap saat dia bisa mendoakan, itu maksudnya. Jadi apakah dengan intensi misa atau dengan doa pribadi sebetulnya mau menunjukkan begini. Memang engkau sudah tidak bersama-sama lagi dengan saya, tidak berjuang lagi bersama dengan saya. Tetapi cintaku padamu itu tidak pernah berubah, sama seperti ketika kamu masih hidup. Maka saudara-saudara sekalian, marilah kita melihat selalu mengenang arwah yang sudah meninggal itu bukan dengan suasana menghidupkan kembali kesedihan. Tapi kita harus membaharui dengan suatu gagasan yang dibawa oleh Yesus sendiri, yaitu orang yang sudah meninggal itu adalah orang yang berada dalam ketentraman. Bisa kita mengatakan, bukankah gereja itu juga mendoakan indulgensi, intensi misa? Apakah itu sebagai suatu kekhawatiran? Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru, maka di sana sebetulnya Tuhan kita bukan Tuhan yang mencari kesalahan, tapi Tuhan yang memaklumi kesalahan dan bahkan mengampuni dan bahkan bisa semacam mengikuti kehendak manusia. Contoh, ketika Abraham itu minta kepada Yahweh supaya Sodom dan Gomora itu tidak dihancurkan, karena dia punya saudara di sana, Lot namanya. Saudara sebetulnya sudah agak konflik, tapi tetap dia menganggap saudara dan kalau dia hilang ya dia merasa kehilangan. Maka dia bertanya pada Yahweh, kalau ada 50 orang yang baik di Sodom dan Gomora, apa engkau akan menghancurkan? Saya tidak akan menghancurkan. Kalau 40 tidak akan saya hancurkan. Kalau 30 tidak akan saya hancurkan. Kita tahu bahwa kita melihat Tuhan kita yang selalu mengikuti. Kalau 20 tidak akan saya hancurkan. Kalau 10, karena Abraham mengatakan sudah dia tahu hanya 4 orang. 10 adalah angka terkecil untuk orang Semit. 10 tidak akan saya hancurkan. Jadi kita melihat adalah Tuhan kita, Tuhan yang kompromistis saya mengatakan. Dan itu terjadi karena apa? Tuhan memang cinta mati sama manusia. Mungkin kita akan merasa iri dengan apa yang ada di sebelah kiri Yesus waktu disalib. Tuhan, ingatlah aku kalau engkau masuk Taman Firdaus. Apa ini kan? Hari ini juga kamu bersama-sama. Kita lihat, Tuhan tidak melihat kesalahan kita. Maka saudara-saudara sekalian, marilah kita dengan penuh kelegaan dan dengan keikhlasan melepas kepergian Bapak Yohanes Jongki Indiarto ke surga karena dia kembali kepada yang menciptakan. Amin.
Doa umat. Saudara-saudari, kehadiran kita bersama ini mengungkapkan iman kita akan Allah sumber sukacita sejati. Marilah dengan rendah hati kita ungkapkan doa dan permohonan kita kepada Bapa. Ya Bapa, kedatangan Yesus Kristus di tengah-tengah kami menghadirkan tahun rahmat Tuhan kepada umat manusia. Semoga peringatan 40 hari meninggalnya Bapak Yohanes Yongki Indiarto ini pun menghadirkan rahmat bagi saudara-saudari yang ditinggalkan dan kami yang hadir mengikuti peringatan ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ajarkanlah kepada kami iman, harapan, dan kasih sejati, agar kami mampu mengalami sukacita sejati, baik di dunia ini maupun dalam persekutuan para kudus, sebagaimana telah dialami oleh Bapak Yohanes Yongki Indiarto. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bantulah kami untuk meyakini bahwa hidup bukanlah berakhir di dunia ini, namun tetap berlanjut dalam kehidupan abadi bersamamu. Semoga dalam peziarahan yang penuh tantangan ini, kami tetap mampu memancarkan kegembiraan dan sukacita sejati. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Bapa, bantulah kami yang masih berjuang ini untuk meneruskan teladan dan ajaran kasih putra-Mu, Yesus Kristus di tengah-tengah dunia yang penuh tantangan ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Allah, kami berdoa bagi orang yang belum mengenal harapan akan Allah. Semoga Allah yang Maha Baik melimpahkan belas kasih-Nya bagi saudara-saudari kita yang sudah meninggal tetapi belum mengenal Allah. Semoga mereka semua juga diperbolehkan untuk memandang wajah Allah yang penuh belas kasih. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kasih-Mu tidak terbatas, kesabaran-Mu begitu besar. Semoga dalam pengharapan iman yang benar, kami mampu mewujudkan permohonan kami ini dalam limpahan rahmat-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Lagu persembahan.
展希望，唱起这首心里的歌。Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Putramu telah memberikan dirinya kepada kami sebagai roti yang menghidupkan dan mencurahkan darahnya sebagai minuman yang menyelamatkan. Kasihanilah dan selamatkanlah hamba-Mu, Bapak Yohanes Yongki Indiarto, berkat kurban Kristus yang kami rayakan ini, sebab Kristuslah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dialah yang telah menimbulkan harapan kokoh akan kebangkitan yang mulia, sehingga kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu, sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang dijanjikan kepada kami. Maka sebagai umat beriman kami yakin bahwa hidup hanyalah diubah, bukan dilenyapkan, dan bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di surga, bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir. Maka bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi, kami bermadah memuliakan Diko dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, administrator diosis kami, Romo Yosef Eko Budi Susilo, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Bapak Yohanes Yongki Indiarto, yang 40 hari lalu telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit,
dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Bapak kami silakan. Tuhan Yesus Kristus Engkau bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun sudah mati." Maka dengan penuh iman dan harapan, marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan. Kita akan menerima komuni dalam dua rupa, jadi nanti dengan lidah ya.
Bapak Ibu yang terkasih, sebuah permintaan khusus untuk menyanyikan sebuah lagu yang indah, Keketohai Temu Yang Yun. Lagu ini belajarnya ekspres hari Rebu pagi, saya belajar sama Ulause. Dan banyak sekali cobaan karena CD-nya sampai stop-stop. Lalu saya pikir saya nggak usah nyanyiin lagu ini sajalah karena rasanya kok banyak cobaan ya. Tapi waktu hari Rebu siang saya sama Yohanes ada di studio Maxmar. Saya masuk studio itu saya bau bunga pandan yang sangat wangi sekali. Terus saya tanya Yohanes, "Yo, kamu nggak bau bunga ta?" "Enggak." "Lah kok aneh sih, kok aku bau bunga?" Wah, rupanya susu ini datang dan kepingin saya nyanyi lagu ini. Maka mau nggak mau, ayo dibuat. Yohanes juga ekspres langsung membuat lagu ini. Dan malam ini akan saya nyanyikan untuk Anda, khususnya untuk istri dari Bapak Yongki dan juga almarhum Bapak Yongki. Dan lagu ini sungguh menjadi sebuah lagu yang indah ya.
mungkin kesempatan ini Bapak Nevo akan memberikan sedikit ucapan terima kasih dan sambutan. Kami persilahkan. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, family, keluarga dari Papa yang terkasih, Romo Jelantik yang sudah menyempatkan, dan seingat saya juga beberapa kali dengan ayah mertua saya juga ya untuk melayani beberapa kali misa untuk mengenang yang orang-orang yang kami kasih yang sudah meninggal. Terima kasih sekali lagi. Kami mengucapkan juga terima kasih ke Bu Ervina yang juga selalu setia mendukung keluarga kami, termasuk juga dengan Pak Yohanes yang sudah menyempatkan dari Jakarta datang. Kemudian juga Paduan Suara Bunda Kudus yang juga selalu hadir mendukung, mensupport setiap ada acara memperingati meninggalnya orang-orang yang kami kasih. Kemudian juga Pak Erwin yang dari E-Project Music and Sound yang juga selalu juga menyertai kita, mendukung. Pak Ronald dari RW Foto dan Video. Terus kemudian Pak Hartono dari Hartono Floris juga. Tidak terasa juga sudah 40 hari Papa kami yang kami kasih telah berpulang. Kemarin hari Minggu kami telah melakukan upacara melarung Papa di Pasir Putih. Beberapa dari yang hadir di sini juga ikut hadir. Kami sangat berterima kasih punya teman-teman, saudara, keluarga yang begitu mensupport kami semua, khususnya juga kepada Papa ya. Jadi itu yang tidak bisa kami utarakan selain dari rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga dengan adanya acara mengenang yang terkasih Papa kami yang ke-40, doa-doa kita didengar oleh yang Tuhan, membawa kedamaian buat Papa juga untuk kita semua juga. Demikian, semoga kita semua tetap berhubungan meskipun berjauhan, saling mendukung, saling mendoakan. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih. Marilah kita akhiri dengan doa dan berkat. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kehidupan dan kebangkitan kami. Engkau telah menyerahkan diri untuk kami dan bangkit dengan mulia. Kami berdoa untuk Bapak Yohanes Yongki Indiarto yang telah berpulang 40 hari yang lalu. Ia telah dibersihkan oleh wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga ia Kau muliakan dengan anugerah kebangkitan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantar kami. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi memperingati 40 hari meninggalnya Bapak Yohanes Yongki Indiarto sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus.